Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Sumpah Pemuda, khususnya istilah Sumpah Pemuda yang selalu kita pakai sekarang ini. Itu. Kawan-kawan pasti sudah tahu kapan Sumpah Pemuda itu diperingati. Setiap tanggal berapa kita memperingati Sumpah Pemuda, ya kan? Ya, setiap tanggal 28 Oktober. Nah, beranjak dari Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 pada masa itu. Kawan-kawan tahu nggak kalau pada masa itu sebenarnya tidak ada istilah Sumpah Pemuda dalam Kongres itu. Jadi tidak pernah disebutkan sebenarnya pada Kongres Pemuda II istilah Sumpah Pemuda. Ya. Nah, jadi rumusannya itu disebut apa? Rumusannya disebut putusan Kongres. Jadi ada 3 poin yang menjadi putusan Kongres pada masa itu. Kami putra-putri Indonesia, inilah kita lihat aja ini naskah aslinya, ya. Nah, kita lihat di situ. Kalau kita lihat secara runut ya dari awal sampai akhir, nggak ada istilah Sumpah Pemuda. Bahkan ditulis di situ yang untuk rumusannya itu putusan Kongres, bukan Sumpah Pemuda, gitu kan. Lantas yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober itu hari apa, peristiwa apa sebenarnya? Sedangkan di Kongres kedua 1928 itu nggak ada istilah Sumpah Pemuda. Kemudian sejak kapan sih istilah Sumpah Pemuda itu kita gunakan sampai saat ini, gitu ya? Yuk kita listening kawan-kawan, siapkan kopinya. Biar nggak ngantuk dengar saya berceracau nanti. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1928 itu diadakanlah Kongres Pemuda II yang rumusannya disebut dengan putusan Kongres, gitu ya. Kawan-kawan pasti sudah tahu lah ya poin-poinnya apa aja. Pada saat itu Kongres mengamanatkan bahwa keputusan ini wajib dipakai di setiap forum kebangsaan yang ada di Indonesia. Sehingga pada gilirannya keputusan ini pun dibawa di 3 forum setelahnya, setelah tanggal 28 Oktober 1928 itu. Jadi ada 3 forum yang membawa keputusan putusan Kongres ini, yang kemudian mengalami modifikasi, tapi tetap esensinya sama. Intinya ya tetap yang 3 poin itu tadi, gitu kan. Pada saat pembentukan Indonesia Muda 1930, putusan Kongres Pemuda II dibawa kembali dengan modifikasi dan perbedaan nama. Ya, yang sebelumnya putusan Kongres pada saat pembentukan Indonesia Muda 1930 namanya diubah menjadi 3 semboyan. Ya, intinya tetap sama, gitu, tidak mengalami perubahan pada konsep dasarnya. Tapi mungkin redaksinya yang berbeda. Kalau di dalam 3 semboyan ini redaksinya lebih simple gitu, lebih ringkas lah. Itu padahal ya esensinya tetap sama kan. Tanah air, bangsa dan bahasa. Kemudian pada Kongres tahun 1938 ya, hasil putusan Kongres Pemuda II 1928 juga dibawa gitu. Karena ini sudah menjadi amanat Kongres pada tahun 1928 untuk membawa putusan Kongres II ini di setiap forum kebangsaan di Indonesia. Dan namanya bukan lagi 3 semboyan, tapi diubah lagi menjadi Sumpah Kita. Poinnya tetap sama, yang 3 itu tadi. Bunyinya kita bertoempah tanah satwe. Jadi ejaannya masih menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Kita bertumpah darah satu, bukan bertumpah darah. Kita bertumpah tanah satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi poinnya sebenarnya sama, tapi redaksinya saja yang berbeda setiap forum-forum yang ada itu tadi kan. Kemudian pada tahun 1949 pada Kongres Pemuda ya, nah ini era pasca proklamasi kemerdekaan ya, tahun 1949. Nah, pada Kongres Pemuda itu dibawa lagi, namun disebutkan sebagai semboyan perjuangan. Nah, semboyan perjuangan ini bertambah 1 poin, yaitu negara. Jadi bertanah air satu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bernegara satu, negara Indonesia.
Gitu. Jadi perjalanannya Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang ini panjang sekali ternyata kawan-kawan. Ya. Dan ternyata kita menyebutkan Sumpah Pemuda itu, padahal kata Sumpah Pemuda itu tidak pernah ada dalam kongres. Ya, bahkan di 3 kongres setelahnya pun tidak pernah disebutkan Sumpah Pemuda. Lalu kapan sih munculnya istilah Sumpah Pemuda ini? Gitu. Pada tahun 1950 sudah ada berbagai bentuk istilah sumpah yang digunakan. Ya, berangkat dari beberapa kongres pemuda, kongres-kongres yang dilaksanakan setelah Kongres Pemuda II 1928, dan muncullah berbagai istilah-istilah, mulai dari 3 semboyan, Sumpah Kita, semboyan perjuangan. Ya, ini 3 istilah yang digunakan setelah 1928 yang menggunakan istilah rumusan kongres, ya, putusan kongres, gitu. Jadi dari 4 istilah ini aja nggak ada menyenggol sedikit pun istilah Sumpah Pemuda, gitu kan. Nah, lalu pada tahun 1955, ya, di era 1955 ini Bung Karno pergi ke Solo pada waktu itu, kemudian beliau berpidato. Nah, pada saat pidato inilah beliau membawa lagi putusan Kongres kedua tahun 1928 dengan menyebutkan Sumpah Pemuda. Nah, jadi istilah Sumpah Pemuda ini tersebut pertama sekali adalah dari bibirnya Pak Soekarno. Jadi beliau berpidato pada saat itu dan menyebutkan Sumpah Pemuda. Nah, pada tahun 1957 Indonesia mengalami krisis besar-besaran. Ya, mulai dari pemberontakan yang ada dari separatis pemberontakan daerah. Itu yang mulai dari Sumatera, Indonesia Timur, bahkan Indonesia pada masa itu masa darurat militer. Jadi pada kondisi seperti inilah Indonesia itu memerlukan ide-ide pengikat. Kira-kira apa sih yang bisa mengikat seluruhnya ini, meminimalisir atau bahkan menghilangkan pemberontakan yang ada pada masa itu? Idenya kira-kira apa? Nah, muncullah Sumpah Pemuda ini tadi. Jadi pada masa itu narasi-narasi tentang Sumpah Pemuda digencarkan secara besar-besaran. Lalu pada tahun 1959 Soekarno mengeluarkan peraturan presiden nomor 316 mengenai hari nasional yang bukan libur, ya, termasuk salah satunya adalah Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita lihat istilah Sumpah Pemuda yang kita pakai sekarang ini muncul 3 dekade setelah Kongres Pemuda II tahun 1928. Ya, sekitar tahun 1950-an lah, pertengahan 1950 sudah mulai menggunakan istilah Sumpah Pemuda, gitu ya. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu sebenarnya tidak pernah ada di dalam putusan Kongres, tapi muncul beberapa puluh tahun setelah itu. Jadi ada 3 rumusan Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, poin ketiga ini bukan hanya sekedar mengakui, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan. Ya, bahkan Soekarno menegaskan kembali, bukan hanya sekedar menjunjung tinggi, tapi menjadi bahasa satu-satunya di Indonesia. Artinya bukan bahasa satu-satunya yang ada di Indonesia, tapi bahasa satu-satunya yang digunakan di Indonesia sebagai pemersatu bangsa, sebagai bahasa nasional. Ya, kita tahu kan ada beberapa negara yang memiliki lebih dari 1 bahasa nasionalnya, gitu kan. Nah, kalau Indonesia satu-satunya, ya hanya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia lah satu-satunya bahasa yang bisa menyatukan bangsa ini. Tanpa adanya bahasa Indonesia, NKRI tidak akan pernah ada barangkali. Ya, bagaimana kita mau menyatukan perbedaan-perbedaan bahasa ini tanpa satu bahasa nasional, bahasa persatuan yang kita miliki. Itu ya. Nah, jadi perjuangan panjang Sumpah Pemuda ini harus kita ingat, harus kita kenang, dan harus kita pertahankan. Pahlawan-pahlawan lalu memperjuangkan, kita mempertahankannya sekarang. Suara knalpot besar kali. Ya, jadi itulah kawan-kawannya perjalanan panjang Sumpah Pemuda yang kita pakai istilahnya sampai sekarang ini. Mulai dari putusan Kongres pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita maksudkan sekarang ini sebagai Sumpah Pemuda, walaupun pada masa itu tidak pernah disebutkan istilah Sumpah Pemuda, ya, gitu. Kemudian pada tahun 1930 ada istilah 3 semboyan,
Kemudian pada tahun 1938 menggunakan istilah Sumpah Kita. Kemudian pada tahun 1949 menggunakan istilah Semboyan Perjuangan. Nah, walaupun perbedaan-perbedaan istilah, tapi ya tetap intinya sama, tidak mengalami perbedaan. Hingga pada akhirnya muncullah istilah Sumpah Pemuda yang digunakan untuk mengikat satu persatuan pada masa pemberontakan ketika itu. Jadi begitu ya kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tetap cintai bahasa Indonesia, hargai sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.